pagi hari ini kita bisa menyelesaikan acara dengan sehat dan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Bertempat di pendopo KRT Sosro Kusumo Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, 3 desa di Nganjuk telah mendapat hibah sebanyak 67 bidang tanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dengan tema Serah Terima Barang Milik Negara, X Barang Rampasan Negara dari KPK RI tanggal 29 November tahun 2024. 3 desa di Kabupaten Nganjuk yang telah menerima atau pemindah tanganan aset hibah negara dari hasil korupsi yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, yaitu Desa Ngetos, Desa Suru, dan Desa Putren. Selanjutnya mendatangi perjanjian oleh Kepala Desa Ngetos. Kecamatan Sukoharjo. Serah terima barang rampasan negara dari barang rampasan KPK kepada 3 pemerintah desa di Kabupaten Nganjuk, yaitu serah terima berupa 67 bidang tanah totalnya ya. Jadi dengan nilai total 27 miliar 82 juta 275.000 rupiah kalau dirupiahkan. Jadi setelah kegiatan ini memang ada namanya kewajiban dari KPK untuk melakukan monitoring, yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa aset yang sudah diserah terimakan pada hari ini itu sudah dicatatkan ke dalam barang milik desa dan juga sudah dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Tapi nanti monitoringnya kita lakukan paling lambat itu 1 tahun sejak penandatanganan terhadap barang rampasan KPK sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 145 di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2021 tentang pengelolaan BNN yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi. Jadi KPK terhadap barang rampasan negara tentu mengutamakan kegiatan melalui lelang dulu. Nah, apabila lelang ternyata tidak laku, bisa dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan itu jenisnya ada 5, salah satunya adalah melalui pemindah tanganan atau hibah yang kita lakukan pada saat ini. Mekanismenya adalah, jadi dari pemerintah daerah atau dari kementerian lembaga yang membutuhkan aset dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahannya, itu bisa mengajukan ke KPK. Misalnya ada aset di daerahnya dan ternyata memang ini hasil perampasan, bisa mengajukan KPK, nanti KPK yang akan mengusulkan ke Menteri Keuangan. Nanti yang memutuskan adalah Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh KPK. Baik, hibah ini aset dari perkaranya mantan Bupati Nganjuk, Bapak Taufikur Rahman di tahun 2016-2017, ya kan. Ini asetnya sebagai bagian dari penanganan tindak pidana perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Nganjuk. Aset recovery ini adalah upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Jadi aset recovery ini tidak hanya dihitung dari nilai uang yang disetorkan ke kas negara. Itu yang bisa dilakukan melalui kegiatan penjualan lelang. Juga bisa melalui kegiatan ini, PSP dan hibah pada saat ini. Tapi yang masuk adalah nilainya. Jadi ada nilai dari barang rampasan itu sebagai bagian dari aset recovery. Jadi sebelum kita serah terimakan, kita nilai dulu. Nilai oleh pejabat penilai pemerintah dalam hal ini KPKNL. Dan nilai itu yang menjadi bagian dari aset recovery. Banyak terima kasih dari KPK RI kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini pemerintah desa yang hari ini mendapatkan hibah. Jelas tadi kami sampaikan dan disampaikan oleh KPK, ini bukan penyerahan saja, tapi ini ada momentum yang baik. Satu, untuk mengingat kita dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, aset ini harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Inilah yang tadi disebutkan aset recovery, untuk juga membantu yang mungkin kemarin masyarakat merasakan dampaknya dari korupsi. Hari ini melalui aset ini juga mungkin bisa mendukung pertumbuhan recovery masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk lebih cepat pertumbuhan ekonomi. Kita pertanian, kita lanjutkan untuk pertanian untuk petani yang menggarap sawit. Oh gitu. Jadi kita lebih luas, sewa sawah lebih tinggi. Artinya nanti sistemnya sewa gitu, tanah Sewa, itu. iya. Berapa luas, Pak? Sekitar 2 hektar. 2 hektar. Siap.
Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.